Berbicara tentang membaca. Membaca merupakan kegiatan mengeja serta melafalkan tulisan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Menurut Fredrik MC Donald, membaca merupakan rangkaian respon-respon yang lengkap yang mencakup respon sikap, kognitif, dan manipulatif. Dengan sering membaca, seseorang dapat mengembangkan kemampuannya baik untuk mendapat dan merespon ilmu pengetahuan maupun untuk mempelajari disiplin ilmu dan aplikasi di dalam hidup. Keyakinan seseorang akan bertambah ketika dia bisa membaca buku-buku keagamaan contohnya. Seseorang menjadi tahu dengan kebiasaan dan tata krama ketika dia membaca buku kebudayaan. Seseorang akan menjadi tahu segala hal ketika dia mampu membiasakan dirinya bersahabat dengan buku. Lalu, di manakah kita dapat menemukan buku itu? Jawabannya adalah di perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya menyimpan ribuan buku saja, tetapi di sana juga terdapat kumpulan buku baik dalam bentuk cetak ataupun buku digital yang dapat diakses dengan jaringan komputer. Jadi, dapat kita ketahui mengapa perlunya kita membaca di perpustakaan. Karena, yang pertama, suasana hening di perpustakaan akan membuatmu fokus untuk membaca. Kedua, koleksi buku yang disediakan di perpustakaan jumlahnya sangatlah banyak, sehingga pembaca dapat menjadi puas akan bacaannya yang berlimpah. Ketiga, buku yang disediakan lebih ori dan informasinya lebih valid. Di perpustakaan, pastinya kalian tidak akan menemukan buku bajakan. Maka dari itu, membaca di perpustakaan sangatlah membawa dampak baik bagi diri kita. Selanjutnya, di perpustakaan terdapat beberapa layanan yang menunjang keberlangsungan kegiatan pemustaka dan pustakawan. Layanan perpustakaan menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan perpustakaan. Layanan yang pertama adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam pemesanan, peminjaman, dan pengembalian buku beserta penyelesaian administrasinya. Ada dua jenis peminjaman, yaitu peminjaman selama 1 minggu dan selama 3 hari untuk buku teks tertentu. Layanan ini berada di lantai 1. Yang kedua adalah layanan referensi. Layanan referensi adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan di perpustakaan khusus yang melayankan atau menyajikan koleksi referensi kepada para pemakai atau pengunjung perpustakaan. Ketiga adalah layanan perpustakaan keliling yang mendatangi atau mengunjungi pembacanya dengan menggunakan kendaraan baik darat berupa mobil atau motor maupun air yaitu perahu. Dengan tujuan memperkenalkan jasa perpustakaan kepada publik, meningkatkan minat baca, dan mengembangkan cinta buku pada masyarakat. Keempat adalah layanan penelusuran literatur. Layanan ini merupakan kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi perpustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan OPAC atau Online Public Access Catalog. Kelima, yaitu layanan anak. Layanan anak seperti biasanya diselenggarakan oleh perpustakaan umum. Sesuai dengan tugas dan fungsi perpustakaan umum, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan koleksi bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Maka salah satu layanan yang diselenggarakan oleh perpustakaan umum adalah layanan anak atau juga dikenal dengan seksi anak-anak. Dan terakhir adalah layanan skripsi, tesis, dan disertasi. Merupakan bagian layanan yang menyediakan laporan hasil penelitian sebagai bahan penelitian mahasiswa yang ingin melaksanakan tugas akhir perkuliahan. Maka dari itu, ayo membaca di perpustakaan dan nikmati layanan yang ada. Jadikan dirimu menjadi tahu lewat perpustakaan. Itulah ajakan membaca dan promosi layanan perpustakaan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk ke perpustakaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.